Oke, welcome back Commander ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang ekspedisi langit. Nah, seperti yang kalian tahu di short gue yang sebelumnya gue upload ya, bahwa ada yang bertanya fungsinya hiu. Nah, gue kan nggak tahu ya kalau di game ini ada ikan hiu ya. Ternyata yang dimaksud adalah rudal ekspedisi langit ini, guys. Ya, gue sempat kegocek sedikit lah. Oke, kita bahas-bahas dulu ya. Tapi pada umumnya guys, pada dasarnya ini tuh kayak semacam duel antar warzone ya. Mungkin mirip-mirip perebutan capital antar warzone. Cuman ini tuh kayak yang teleport, cuman yang datang ke warzone musuh cuman ini rudal hiunya itu. Jadi nanti presiden dari warzone-nya yang menentukan ini rudal dikirim ke warzone mana. Nah, kalau nanti dalam tempo yang ditentukan itu kayak rudalnya bisa bertahan gitu ya, nggak dihancurkan musuh. Nah, itu yang pengirimnya kayaknya dapat hadiah gitu loh guys, dan sesuai peringkat kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya rudalnya berhasil dikalahkan, nanti yang dapat hadiah tinggi itu kayak dari warzone yang diserang. Pada dasarnya kayak kurang lebih seperti itu ya yang gue lihat dari cuplikan-cuplikan di YouTuber luar. Soalnya berbahasa Inggris juga, jadi gue bahasa Inggrisnya juga agak kacau men. Lo tau sendiri lah bahasa Inggris gue, bahasa Indonesia aja medok men, apalagi bahasa Inggris. Nah, kita lihat dulu ya, mulai dari kok pengaturan sih ada, oh ya peraturan guys, instruksi. Nah, jadi untuk event itu tuh dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama fase donasi itu selama 4 hari. Nah, di server gue di 1170 itu baru kayaknya jalannya 2 hari, kalau nggak 3 hari ya, gue lupa. Nah, di fase donasi ini kalian itu harus menjalankan misi-misi untuk mendapatkan token. Nah, token kapal udara di sini guys. Jadi kayak gini ya. Tugas-tugasnya itu kayak gini: login setiap hari, squad mobil rahasia jalankan tugas rahasia, melatih unit, pembersihan, kalahkan doom elite, tugas radar, kayak gitu-gitulah. Nanti hadiahnya itu akan mendapat token kapal udara. Nah, token kapal udaranya buat apa bang? Nah, token kapal udaranya itu nanti digunakan untuk ini guys. Jadi kita klik di tombol itu ya, posisi koordinatnya di ekspedisi ya, di rudalnya ya. Nah, nanti akan ini stasiun predator langit. Di sini ada gear sama apa ini, kunci pas ini ya. Nah, kamu pencet. Biasanya kalau kamu sudah punya token itu langsung bisa didonasikan. Nah, setelah kamu pencet donasi, dia akan jalan sendiri, otomatis mendonasi. Jadi kayak gitu guys gunanya tokennya. Kayak gini-gini. Misalnya ini kan sudah ada ya satu ya. Gue klaim, gue coba, gue contohin lah. Nah, dapatkan 15. Nah, terus langsung gue pencet koordinatnya. Nah, kayak gini guys. Jadi langsung didonasikan. Nah, nanti akan progresnya di sini di ekspedisi langit ini kan kayak donasi berakhir dalam 24 jam lah ya. Ini kalau nanti full kalian bisa dapat hadiah guys. Jadi memang fase donasinya sendiri sudah ada hadiah-hadiahnya. Terus untuk supply-nya belum terdeteksi ya. Nah, untuk peringkatnya sudah ada ya. Jadi peringkatnya ini berdasarkan aliansi guys. Jadi hadiahnya itu kayak jumlah donasi dari seluruh aliansi. Nanti hadiahnya juga dibagi rata kayak gitu guys. Hadiahnya nanti bakal dibagi rata seluruh aliansi berdasarkan peringkat aliansinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk fase keduanya itu fase pertempuran dan penyelesaian, totalnya 2 hari. Nah, karena ini kan belum mulai ya di server gue, jadi menurut cuplikan-cuplikan yang gue lihat kayak gini-gini guys, kayak ya seperti perang biasa, kayak gitu guys. Jadi kayak, tapi cuman ini yang diserang kayak ya si hiunya ini, rudal ini diserang dari satu warzone tuh, nyerang dia semua gitu loh, karena dia kan dikirim dari warzone lain gitu kan ya.
nanti ini tuh sangat kuat. Jadi kayak satu server tuh harus rally semua itu. Kalau serang sendiri kayaknya nggak bakalan bisa deh, rugi deh kayaknya, buang-buang stamina. Jadi kayak memang dari gamenya itu disarankan untuk mengalahkan predator langit ini harus rally. Kalian jangan lupa kalau nyerang predator langit besok ya, di rally guys, jangan serang sendiri. Karena buang-buang itu troops kalian. Semakin kalian kalah itu kan trupnya mati ya. Nah, seperti itu guys. Jadi informasi yang gue dapat juga sebenarnya terbatas banget ya tentang ekspedisi predator langit. Tapi yang jelas eventnya tuh kayak gitu men. Jadi kayak mirip-mirip Capital. Cuman kalau Capital kan kayak warzone musuh kan bisa teleport ke kita. Warzone yang ditentukan oleh game jadi musuh kita kan, kita juga kadang bisa teleport ya. Kalau kita jadi penyerang, kita jadi bisa teleport ke musuh. Nah, cuman kalau ini yang di teleport ke musuh itu cuman pesawatnya doang, si hiunya ini kayak gitu-gitu. Jadi selama 4 hari itu didonasi sampai mentok level berapa. Nanti kalau semakin tinggi levelnya kan semakin kuat juga gitu loh. Terus nanti di fase-fase pertempurannya kayak ada fase-fase perlindungan gitu juga, ada shieldnya. Jadi kita harus ngancurin kapalnya, terus ngancurin shieldnya kayak gitu-gitulah. Dan ini tuh kayak memerlukan kerjasama seluruh warzone ya. Jadi kayak semua aliansi bersatu guys. Tapi tentunya aliansi yang paling kuat sih yang paling berperan. Kalau aliansi kecil yang powernya kecil sih biasanya ya kalau nyerang pesawat hiu ini ya geli-geli doang gitu loh, nggak terlalu ngefek gitu loh. Jadi apa ya guys ya. Nah kayak gini hadiahnya dapat peti. Nah kayak gini-gini poin honor lumayan guys. Poin honor itu bisa buat beli blueprint ya. Blueprint itu sangat inilah penting lah dalam game ini tuh, buat nge-up itu gearnya di hero komponen M5 kalian itu. Nah kayak gini-gini sudah mulai ada yang mendekat ya, yang pasang base di sekitar sini. Nah jadi aku nggak tahu juga ya apakah nanti tuh ada yang dikirim gitu, misalnya 10 atau 5 orang terkuat di aliansi terus naik kapal gitu ya. Tapi kayaknya enggak sih, mestinya enggak sih, cuman kapalnya aja yang dikirim guys. Nah nggak lupa juga gue kasih tips atau saran ya, tapi bukan berarti gue itu kayak menggurui ya. Gue juga sama-sama belajar men, masih sama-sama bego lah. Tapi gue sempet ngeliat-ngeliat gitu ya, berdasarkan apa yang gue amati dan informasi yang gue dapatkan. Ini beberapa saran atau tips buat kalian untuk mempersiapkan nanti eventnya ya, di event ekspedisi langit pas pertempurannya. Sorry guys, gue agak serak. Jadi saran yang pertama yang jelas kalian harus siapkan troops ya. Jadi troops ini kalau bisa di lapangan pelatihan kalian itu kalian penuhin. Entah kalian nanti pakai percepatan atau gimana. Jadi di hari pertempuran rencana gue sih pas besok ya, waktu mobilisasi total ya, mau gue pakai percepatan untuk menuhin lapangan pelatihan. Pastinya ini jumlah trup ini juga sangat penting ya. Jadi buat kamu meskipun kayak trupsnya tuh masih level 5, masih level 6, 7, nggak apa-apa ya, karena yang penting tuh kayak berpartisipasi gitu loh. Kan nanti kalian tuh bisa masuk rally-nya orang gitu. Nah, atau kalian yang punya banyak energi, kalian nge-rally gitu biar dibantu. Jadi saran yang pertama itu adalah untuk menyiapkan troops, kalau bisa di fullin ya lapangan pelatihannya ini. Di lapangan pelatihan ini sesuai haki biasanya ya jumlah trupnya, terus sesuai level juga. Kalau punya aku sih cuma nampung 20 ribuan, but it's okay lah. Masih terisi berapa ini tadi? Masih terisi separuh guys. Nah jadi nanti gue kayaknya bakalan nge-push deh buat pakai percepatan gue buat nge-fullin ini. Nah tips yang pertama itu. Tips yang kedua atau saran yang kedua ini guys, kalian kalau misalnya merasa wah terus gue sayang men kalau buat itu, gue mau perang Capital atau mau perang yang lain atau mau event basmi musuh aja, gimana ya, itu kan pilihan kalian ya. Nah kalau kalian memang lagi nggak pengen gitu ya, atau lagi nggak punya troops gitu ya pas nanti di wardenya, ya udah kalian pakai shield aja men. Jadi
gue nggak tahu ya, ketika nanti hiu musuh atau rudal musuh nyampe ke warzone kita, itu player yang pakai shield apakah tetap kena serangan? Tapi seharusnya enggak ya, karena ini kan PvP ya. Jadi kayak shield itu kan gunanya memang untuk melindungi kita dari PvP. Yang namanya shield itu kan kalau ada gerombolan zombie kita tetap keserang ya. Maksudnya base kita tuh masih tetap kebakar gitu loh kalau lawannya zombie. Tapi kalau lawannya player vs player itu biasanya terlindungi guys. Jadi saran yang kedua, kalau kamu misalnya lagi males ikutin eventnya ya jangan lupa pasang shield ya. Tapi gue nggak tahu ini karena eventnya kayak peperangan dan penyelesaiannya kan 2 hari. Berarti harus pakai shield 2 hari dong bang. Boros juga ya kalau shieldnya 2 hari. Tapi kayaknya mending kalian siapin deh 24 jam 2 deh. Kayaknya mending disiapin deh. Takutnya ini sih kayak memang 2 hari gitu loh. Tapi kalau warzone kalian cukup kuat, biasanya itu bisa cepat dikalahin, dipulangin ke asalnya itu apa hiunya. Kayaknya gitu. Kayaknya ya. Gue takut salah ngomong men. Gue nggak takut dihujat sih. Tapi kalau salah menyesatkan itu gue yang nggak enak ke kalian. Terus saran yang ketiga kayaknya kalian harus ini guys, kayak misal satu aliansi ya, harus R4 dan R5 nya itu harus siap-siap kayak naruh titik kumpul aliansi, dan seluruh aliansinya harus punya teleport ke aliansi ya. Jadi misalnya nanti di daerah mana, di kota level berapa itu si hiu rudalnya itu mendarat, kalian buruan berkumpul gitu loh. Jadi nanti pas rally nggak makan banyak waktu gitu, biar bisa cepet gitu loh. Baik yang pakai shield, nggak pakai shield ya tetap ngumpul aja sama aliansi kalian gitu loh, biar nanti pas rally kan bisa bantu. Minimal itulah sih. Jadi teleport itu juga penting untuk menyerang itu ya guys ya. Terus saran yang ketiga kan itu ya. Jadi saran yang pertama siapkan troop, saran yang kedua siapkan shield, saran yang ketiga siapkan teleport, saran yang keempat ya pastinya tingkatin hero kalian ya, tingkatin power kalian. Itu salah satu cara untuk kita bertempur lawan player lain ya, dari warzone lain. Meskipun ya ini sesuatu yang sangat berat gitu loh, ningkatin power, apalagi untuk player-player yang F2P gratisan kayak gue sih. But it's okay lah, kita nanti have fun aja guys, kita berburu hadiahnya aja, kayak gitu-gitulah. Meskipun gue sebenarnya banyak banget event yang kelewatan ya, kayak badai musim dingin, terus kayak badai gurun itu gue pengen banget ikut, tapi selalu pas jam kerja lah, pas sibuk lah, nggak pernah ikut. Poin honor gue jadi sedikit, nggak bisa beli blueprint, gue sebel gitu loh. Tapi ya gimana lagi men, soalnya gue ini dari YouTube terus terang belum ada hasilnya. Tahu sendiri lah, gue masih merintis men. Jadi kayak gue harus kerja lah di tempat lain biar bisa untuk hidup ya, untuk menyambung hidup men. Tutorial ini tuh orang-orang cuma bertanya men, nggak ada yang kayak ya lo tahu sendiri lah. Kayak biasanya kalau YouTuber yang live kan ada di gift itu kan ya. Kalau gue kan belum bisa men. Saurea gue juga kayak masih kosong ya. Jadi ya it's okay lah ya, kita namanya masih merintis, kita berjuang lah. Dari sekian banyak tutorial ya, ini sedikit curhat lah men ya. Dari berapa ya video gue yang short itu ya, 100-an video itu mungkin yang tutorial separuhnya lah. Dari separuh tutorial paling banyak orang bilang paling terima kasih atau like doang gitu ya. Kalau soal donate sih enggak sih guys, ini kan juga cuma game gitu loh. Gue masih harus effort lebih besar nih buat ngerayu si sultan yang ada di YouTube ini ya, biar mau kayak misalnya nyawer gitu ya. Nah kayak gini-gini ada hadiahnya juga nih. Jadi event ini tuh memang banyak banget hadiahnya. Oh ada di beda event ya. Itu tadi tactical drone. Tactical drone itu beda lagi guys, bukan ekspedisi langit. Kalau ekspedisi langitnya ya cuman ini guys, ekspedisi langitnya fase cepat, hadiahnya lumayan. Coba titik supply-nya nggak tahu, gue nggak tahu ya untuk titik supply-nya itu gimana nyarinya. Kesempatan tersisa mengumpulkan supply event 0 dari 3, gimana ya?
gue bingung juga nyari supply-nya tuh di mana, apakah di map? Buat kalian yang tahu ya, jadi tips gue itu kayak tadi aja ya guys ya, siapin troops, siapin shield, siapin teleport, siapin power, 4 aja tips dari gue. Terus juga untuk kalian yang sudah berpengalaman ya, gue pengen tanya nih guys, itu nanti supply itu kita carinya di sini kah, di map kah, atau di mana guys? Siapa tahu ada yang tahu ya. Bantu jawab ya guys ya, soalnya ini gue bener-bener gimana lah ya, mencari informasinya tapi belum dapat, dan gue juga harus segera upload. Masalahnya kan habis di record harus diedit terus diupload ya guys ya, jadi kayak waktunya itu mepet banget gitu loh. Karena ini juga masih pertama ya, jadi mungkin kayaknya itu dulu guys informasi yang bisa gue berikan ya. Jadi untuk fasenya itu 4 hari donasi, pertempuran sama penyelesaian itu 2 hari. Dan event itu tuh hadiahnya banyak banget, terutama poin honor itu yang sangat penting. Jadi kalian itu jangan sampai kelewatan eventnya guys. Karena kayak misal eventnya sudah lewat, kalian pengen ikut donasi lagi kan udah nggak bisa men. Jadi sangat disayangkan kalau kelewatan guys. Suara gue juga kayak habis men, gue ngonten terus menerus ya, wah gila gue. Kalau kalian tahu ya, sehari gue bikin hampir 6 konten men untuk shortnya. Gue juga sekarang berusaha untuk bikin 1 video panjang per hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian komen ngehujat gue juga boleh ya, boleh banget gitu loh. Kayaknya gue lebih suka deh kalau banyak yang hujat guys. Kalau misalnya informasi dari gue ini juga kurang lengkap, kalian boleh tambahin. Biasanya player-player old yang sudah di server 3, maksud gue yang sudah di season 3, season 2, season 1, biasanya mereka lebih punya wawasan tentang itu, punya pengetahuan tentang itu. Nah, kalau mau berbagi wawasan Anda itu sangat bermanfaat sekali. Kalian boleh komen di bawah ya. Oke guys, sekian dulu tentang Predator Langit. Yang jelas ini tuh event, hampir mirip kayak event-event biasanya. Terus hadiahnya banyak, jadi kalian jangan sampai ketinggalan ngikutin eventnya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. See you di next video.